Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian berkaitan dengan Hari Ayah. Dan pertama-tama tentu saya mengucapkan ya selamat Hari Ayah untuk setiap kaum pria yang sudah menjadi ayah. Dan bagi yang belum, bukan berarti kita tidak merayakannya. Ya, kita juga memiliki seorang ayah di dalam kehidupan kita. Baik itu juga bulan lalu kita sudah belajar tentang warisan seorang ibu. Dan saya percaya setiap tema tentang Hari Ibu dan Hari Ayah itu tidak hanya berbicara kepada satu pihak saja, tetapi kepada semua pihak kita sebagai keluarga. Baik itu kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, ibu, bahkan juga anak. Karena semua ini saling berkaitan dan tidak terlepas satu dengan yang lain. Nah, untuk itu Bapak Saudara, kita akan merenungkan satu tema ya berkaitan dengan hari ini, yaitu Facing Fatherless Generation. Artinya di dalam masa-masa sekarang kita menghadapi generasi-generasi anak-anak kita yang kekurangan kasih sayang ataupun kekurangan figur seorang ayah di dalam kehidupan mereka. Kita membuka dua bagian firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, saya akan bacakan ayat 18 sampai 22, dan secara khusus berfokus di dalam ayat yang ke-21. Berbunyi demikian, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Satu bagian lagi di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Ini adalah surat Paulus yang hampir sama, tapi kita akan hanya fokus di ayat yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, di dalam masa sekarang, ya kita seperti tema kita menyadari bahwa mungkin tidak semua keluarga mengalami hal-hal seperti ini. Tetapi mayoritas keluarga secara khusus di dalam konteks kita di Indonesia mengalami yang namanya krisis figur seorang ayah atau fathering crisis. Artinya sosok ataupun peran ayah di dalam keluarga itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan hal itu akan sangat berdampak di dalam kehidupan keluarga, baik itu kepada istri maupun kepada anak-anak. Nah, seorang penulis ya bernama James Dobson ya di dalam sebuah bukunya menuliskan sebuah penelitian tentang perilaku seorang ayah. Nah, jadi dikatakan di dalam penelitiannya bahwa seorang ayah rata-rata ya berarti dikumpulkan survei berapa keluarga gitu ya. Lalu ditanyakan, seorang ayah itu menghabiskan waktu bersama anak-anaknya itu berapa lama sih kira-kira satu hari? Baik bukan hanya anak tapi juga di dalam keluarga, artinya quality time bersama dengan keluarga. Dan didapati bahwa ya rata-rata seorang ayah itu menghabiskan hanya 15 sampai 20 menit seharinya. Mungkin ada yang lama, tapi ada juga yang ayah yang mungkin juga hanya pulang kerja, ngobrol sebentar, habis itu langsung istirahat tidur. Jadi kalau di rata-rata itu kira-kira 15 hingga 20 menit per hari. Ya, bayangkan ya, jadi dari 24 jam hanya 15 sampai 20 menit saja satu hari. Lalu menariknya ya di dalam penelitian itu diuji ya dengan menaruh sebuah mikrofon yang direkam kepada anak-anak di dalam keluarga. Ya, jadi untuk membuktikan seberapa sih intensitas anak itu ngobrol dengan
papanya secara khusus, dan didapati ya bahwa rata-rata seorang anak itu ngobrol secara intens dan disengaja dengan ayahnya itu adalah 37 detik per hari. Bayangkan Bapak Ibu ya, jadi yang benar-benar intens, bukan halo sudah makan belum, itu sangat rutin, bukan, tetapi yang disengaja obrolan antara seorang ayah dan anak itu sendiri. Dan hal ini menunjukkan bahwa peran seorang ayah, figur seorang ayah itu sangat minim sekali di dalam keluarga. Entah itu karena aktivitas pekerjaan, ataupun karena kesibukan, bekerja sampai larut malam dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada waktu untuk bersama dengan anak-anaknya. Nah mungkin itu konteks barat gitu ya. Nah di dalam konteks Indonesia ada sebuah majalah yang melakukan survei yang kira-kira hampir sama. Dikatakan di situ bahwa 61% responden menyatakan bahwa ayah sebaiknya menjadi pencari nafkah utama. Ya, mungkin kita berpikir, ya betul ya suami harus bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Yes, itu adalah hal yang baik. Tapi berikutnya di dalam survei tersebut dikatakan 62% responden menyatakan bahwa ayah hanya terlibat dalam urusan rumah tangga kalau terpaksa sekali. Ya. Jadi kalau tidak perlu ya ayah itu hanya kerja saja. Urusan rumah tangga itu semuanya harus ya diserahkan kepada mamanya ya, kepada anak-anaknya harus mandiri sendiri. Jadi papanya tidak perlu mengurus urusan rumah tangga. Dan 33% menyatakan bahwa ayah tidak perlu meluangkan waktu tiap hari bersama dengan anak. Jadi kalau ayah capek pulang kerja ya tidak bisa ngobrol dengan anak-anaknya ya sudah istirahat, tidak perlu meluangkan waktu bersama dengan anak-anaknya. Dan ini adalah satu ancaman yang paling serius Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga. Karena dengan mindset yang demikian kita menyadari bahwa peran ayah itu makin lama makin minim di dalam keluarga. Ayah hanyalah sumber pencari keuangan, pencari nafkah, tidak lebih daripada itu. Dan ancaman yang paling serius di dalam krisis seorang ayah ya, yang merupakan pandangan yang hidup subur adalah bahwa seorang urusan rumah tangga dan anak itu adalah urusan ibu. Jadi ayah tidak perlu dibebankan terhadap urusan rumah tangga termasuk anak. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini sangat lekat di dalam mindset kita di dalam orang timur, di Indonesia, kita sangat lekat. Ayah bekerja, urusan semua rumah tangga itu tidak perlu diurus oleh seorang ayah. Bahkan kalau ada ayah yang mengurus urusan rumah tangga, seringkali kita berpikir sinis. Loh, kenapa kok aneh, kok ayah papanya kok malah ngurusin semuanya, ngurusin rumah tangga, ngurusin anaknya. Ada mindset yang membuat kita akhirnya secara tidak langsung mengurangi peran ayah itu di dalam kehidupan setiap kita. Dan hari ini kita akan belajar ya, bukan hanya untuk seorang ayah, tetapi juga bagaimana seorang istri, seorang mama mendukung peran ayah itu. Bahkan seorang anak juga mendukung peran ayah itu di dalam keluarga. Karena ayah adalah seorang wakil Allah, perwakilan Allah di dalam keluarga untuk mengajar dan memberi disiplin yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita akan belajar beberapa hal dan merenungkannya bersama. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya untuk figur ayah, bukan juga habis khotbah ini nanti tuh kamu tuh ya dengerin tuh ya, biasanya kayak gitu ya istri-istri, tidak. Tapi marilah kita belajar coba saling mendukung di dalam keluarga. Karena tugas peran seorang ayah itu tidak bisa muncul dengan sendirinya tanpa support dan bantuan dari seluruh anggota keluarga. Yang pertama adalah bagaimana ayah itu dipanggil sebagai wakil Allah di dalam membawa keluarga kepada Allah. Jadi ayah adalah wakil Allah, maka sudah seharusnya seorang ayah itu membawa keluarganya datang kepada Allah. Nah Bapak Saudara, di dalam kitab Kolose yang kita baca, tadi kenapa saya minta kita baca
dari ayat 18 sampai 22, ya, karena itu berkaitan dengan seluruh konteks keluarga di dalam perjanjian baru. Yang dicatat ada struktur penulisan, ya. Nah, struktur penulisannya itu adalah aturan-aturan rumah tangga yang ada di dalam zaman perjanjian baru. Dan bukan kebetulan bahwa figur seorang ayah itu dicatat sampai 3 kali. Jadi figur seorang pria di dalam keluarga itu dicatat sangat sentral, yaitu sebagai suami, sebagai ayah kepada anak, ya, suami kepada istri, dan tuan kepada hamba. Jadi umum pada waktu itu di dalam sebuah keluarga ada istri, ada anak, ada hamba-hambanya. Ya, kira-kira tidak jauh berbeda dengan konteks kita di zaman sekarang di sebagian keluarga. Dan kita lihat ada sebuah peran-peran yang penting, baik itu sebagai suami, sebagai ayah, dan sebagai tuan yang dibebankan kepada kaum pria di dalam hal ini. Ya, ada peran-peran yang sangat penting, secara khusus peran sebagai seorang imam di dalam keluarga, yaitu membawa keluarganya untuk datang kepada Allah. Bapak saudara, di zaman perjanjian lama kita melihat ada figur seorang Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman. Ya, Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman, dan bagaimana Abraham tuh punya satu kebiasaan yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Dia selalu membangun yang namanya mezbah. Mungkin dalam zaman sekarang kita agak asing ya, membangun mezbah itu seperti apa gitu ya. Tapi Abraham membangun mezbah untuk membawa keluarganya, membawa istri dan anaknya, bahkan hamba-hambanya yang sebegitu banyak untuk datang kepada Tuhan. Jadi peran Abraham di dalam hal ini, dia membawa seisi keluarganya untuk bisa datang kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru kita juga melihat, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisah tentang seorang kepala penjara yang ada di Filipi, yang bertobat, yang akhirnya mau menerima Yesus, dan dikatakan di situ dia membawa seisi rumahnya untuk percaya kepada Tuhan. Jadi peran seorang pria, seorang ayah itu sangat penting. Kalau ayah itu benar di hadapan Tuhan, maka seisi anggota keluarganya juga akan datang kepada Tuhan. Begitu sebaliknya, di dalam Alkitab juga katakan, kalau ada raja-raja atau ayah-ayah yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, maka dia membawa keluarganya, bahkan membawa kerajaan Israel pada waktu itu menjauh daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, peran seorang ayah di dalam hal ini sangatlah sentral, terpusat. Kalau ayah itu benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka dia bisa membawa keluarganya untuk datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, saya pernah ya, di dalam pelayanan-pelayanan saya yang sebelumnya, saya mengunjungi rumah ya seorang keluarga. Biasanya kalau kita tahu ya, kalau berkunjung di rumah jemaat ya kita bisa melihat ya bagaimana pola-pola dan kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di berbagai tempat. Nah, satu ketika saya datang ya, lalu melihat ada sebuah keluarga yang rumahnya itu dia mendesain sebuah ruangan khusus. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk tempat mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka membangun mezbah sederhana ya. Bukan sesuatu yang sangat mistik, tetapi yang sederhana di mana mereka selalu berkumpul di dalam keluarga untuk berdoa bersama, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan sebagai seorang ayah kemudian ayahnya membacakan firman itu kepada anak-anak mereka. Waktu saya melihat itu, wah ternyata sampai dikhususkan ya, mereka itu membuat sebuah ruang khusus. Kenapa? Karena kalau di ruang ala kadarnya misalkan di ruang keluarga gitu ya, yang satu pasti nonton TV, yang satu main dan segala macam. Tidak ada satu suasana mezbah keluarga yang dibangun secara khusus. Dan menarik pada waktu saya mengunjungi keluarga ini, mereka memakai ya momen-momen itu untuk memuji Tuhan, beribadah, dan juga membangun mezbah bagi keluarga.
Nah, Bapak Saudara, ini adalah hal yang sangat menarik bagaimana di dalam keluarga peran ayah harus membawa anak-anaknya bukan hanya ke gereja tiap minggu. Yuk ke gereja ya hari Minggu ini, yuk waktunya ke gereja, waktunya beribadah. Waktu hari Senin sampai Sabtu, jangankan mau membangun mesbah keluarga. Waktu diajak berdoa, berdoa sendiri-sendirilah ya. Ya, waktu ayahnya mau ajak yuk kita berdoa, anaknya sudah makan dulu gitu ya. Bapak Saudara, di dalam kehidupan beribadah, membawa keluarga itu datang kepada Allah bukan hanya berbicara ibadah hari Minggu, tapi di dalam ibadah keseharian kita. Maka sangat penting bukan hanya ayah, tetapi seluruh anggota keluarga itu mendukung. Jangan sampai ketika seorang ayah, yuk kita mau makan, kita berdoa ya. Aku masih mau kerja ini, aku gak mau gitu ya. Lalu istrinya bilang, doamu jelek, ya misalkan gitu ya. Doamu bertele-tele. Sehingga apa? Di dalam keluarga tidak lagi bisa tercipta sebuah mesbah keluarga yang benar. Karena apa? Tidak ada support dari anggota keluarga. Begitu juga peran seorang ayah. Kalau kita mungkin saja lupa untuk melakukan hal ini, kita lupa membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan, jangan juga kita keras hati dan merasa kita tidak perlu untuk diingatkan. Nah, maka dari itu Bapak Saudara, ini sangat penting. Ayah yang mau membawa keluarganya kepada Allah adalah ayah yang harus menerima support dari seluruh anggota keluarga. Ayah yang mau membawa keluarganya kepada Allah adalah ayah yang harus mau berubah, mau mengerti bahwa perannya sebagai ayah itu adalah sangat penting. Sehingga seorang ayah itu punya otoritas yang tinggi di dalam keluarga karena sebagai kepala keluarga, tetapi bukan berbicara tentang superioritas. Bukan berbicara tentang ini loh aku pemimpin keluarga, kamu harus tunduk sama aku gitu ya. Kalau saya ngomong A, semua keluarga harus ngomong A juga, gak boleh ngomong yang lain. Itu berbicara tentang superioritas. Tetapi kita tidak berbicara tentang superioritas, melainkan sentralitas. Ya, sesuatu yang terpusat, semuanya harus mensupport dan seorang figur ayah harus sungguh-sungguh membawa keluarganya untuk datang kepada Allah. Mau Bapak Ibu ya, baik itu kepada istri maupun anak-anak, kita support suami kita, ayah-ayah kita. Kita support mereka untuk bisa membawa seisi keluarga untuk datang kepada Allah. Karena ayah bukan hanya sebagai wakil Allah, bukan hanya sebagai pihak yang berotoritas, tetapi seorang ayah juga harus bisa memiliki peran di dalam mengajarkan firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan, tapi kehidupannya yang benar di dalam keluarga. Firman Tuhan katakan ya, bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Bangsa Israel diingatkan untuk mengajarkan firman itu berulang-ulang. Sebab apa? Kita ini manusia yang cepat sekali lupa. Lupa akan pengajaran, lupa akan Tuhan. Sehingga pengajaran akan firman Tuhan itu harus diajarkan berulang-ulang. Baik kepada istri maupun kepada anak-anak secara khusus di dalam hal ini. Mengapa hal ini penting Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, keluarga itu tidak ada yang sempurna. Seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, semuanya tidak ada yang sempurna. Sehingga di dalam kehidupan kita, secara khusus keluarga Kristen saat ini, banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi Bapak Ibu. Kita mungkin akan melihat zaman sudah berubah. Anak-anak kita mungkin sudah mulai bertingkah laku yang berbeda sekali dengan kehidupan saya dulu. Kita mungkin akan membandingkan dulu waktu saya remaja, waktu saya anak-anak, kok saya tidak seperti ini. Kenapa sekarang anak-anak saya bisa seperti ini? Maka dari itu Bapak Saudara, kita harus kembali kepada standar yang paling utama di dalam kita mengajarkan apa yang benar, yaitu firman Tuhan. Sebab apa yang terjadi? Kalau kita tidak
mengajarkan firman Tuhan, maka kita sedang mengajarkan yang lain. Kalau kita tidak membawa keluarga kepada Allah dan mengajarkan firman Tuhan itu, maka kita sedang mengajarkan kepada anak dan keluarga kita bahwa Tuhan itu tidak penting. Bahwa ibadah itu tidak penting. Yang penting itu apa? Kamu kuliah baik-baik, kamu kerja baik-baik, lalu kamu dapat uang yang banyak. Sehingga Tuhan tidak menjadi sosok yang paling utama. Bahkan di dalam kehidupan moralitas, kita lihat di zaman sekarang, perilaku-perilaku aseksual yang luar biasa, penerimaan terhadap LGBT dan lain sebagainya. Hal itu secara tidak langsung mulai merusak moral generasi-generasi yang kehilangan peran keluarga, peran orang tua, peran ayah. Contoh, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisah tentang Lot. Lot adalah keponakan daripada Abraham. Lot diberi kesempatan untuk memilih, dan dia memilih tanah yang kelihatannya subur, kelihatannya menarik, kelihatannya besar. Tetapi dia lupa satu, dia hanya berfokus kepada hal yang sifatnya material. Dia mengabaikan peran dia sebagai seorang ayah. Bahkan dia tidur dengan anaknya. Bayangkan Bapak Saudara ya, kalau kita pikir, saya pikir ya, lalu punya anak, anaknya Lot dan anaknya itu manggil Lot itu siapa gitu ya. Papa tapi kok bukan, Akong tapi kok bukan juga, membingungkan. Karena apa? Moralitas yang sudah begitu kacau di kota Sodom dan Gomora yang dipilih sendiri oleh Lot. Lot lupa bahwa keluarga yang dibawa kepada Tuhan, kebenaran firman Tuhan, itu seharusnya menjadi yang utama. Tetapi dia lebih mementingkan kota yang kelihatannya baik. Dia lebih mementingkan secara material semua hal itu baik. Hal yang sama sebenarnya terjadi di zaman Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam kitab Kolose di situ mencatat dengan sangat jelas bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu adalah orang-orang yang baru percaya. Sehingga mereka itu masih melakukan yang namanya ya percampuran antara tradisi dan kebenaran firman Tuhan. Mereka yang dulunya penyembah-penyembah berhala, mereka kemudian sekarang diajar untuk menyembah Yesus. Tentu ada banyak hal yang masih di dalam keluarga-keluarga itu memerlukan yang namanya adaptasi di dalam iman dan kepercayaan mereka. Nah, jadi ini contoh rumah pada zaman itu ya, rumahnya sederhana tapi luas. Lalu di tengah-tengah ya Bapak Ibu Saudara ya, di tengah-tengah itu biasanya ada yang disebut sebagai ruang mereka itu makan. Jadi makan itu enggak kayak kita di meja makan gitu ya. Makannya itu sambil baring-baring. Ada enggak? Kita paling lesehan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau zaman dulu mereka makan itu sambil baring-baring, lalu ada hamba-hamba yang mengantarkan makanan ya. Mereka sambil ngobrol-ngobrol, mereka makan bersama. Tapi Bapak Saudara, menariknya pada waktu mereka belum percaya, mereka sambil melakukan makan bersama, mereka melakukan ritual penyembahan terhadap dewa-dewa ya. Di situ ada gambarnya ya. Ada patung dewa-dewa yang mana mereka melakukan perjamuan dan mereka juga menyembah akan berhala. Nah, disinilah kita dapat melihat Bapak Saudara bahwa moralitas orang-orang, keluarga-keluarga pada waktu itu juga mengalami tantangan. Bagaimana mereka ada tradisi makan-makan, tetapi mereka harus menghilangkan ritual penyembahan berhala itu ya, seperti dibawa. Jadi mereka hanya tinggal melihat tradisi perjamuan makan itu, justru mereka harus mengingat kepada perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Nah, disinilah ada tantangan-tantangan yang kembali diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa keluarga-keluarga itu haruslah keluarga-keluarga yang benar-benar mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan di sini diingatkan kepada seluruh anggota keluarga supaya mereka bisa benar-benar mengajarkan firman Tuhan itu. Mengajarkan yang terpenting di dalam kehidupan keluarga. Bapak Saudara, ada yang sudah nonton film ini? Yang sudah nonton boleh angkat tangan. Oh, malah anak-anak muda yang nonton ya. Nah, Bapak Saudara, ini kan film artis yang
zaman-zaman kita semua ya, kita tahu ya, yaitu Jackie Chan. Nah, film terbarunya ini berjudul Ride On. Mungkin Bapak Ibu Saudara ikut anak-anak nontonnya apa tuh waktu itu ya, ada film yang terkenal juga ya pada waktu itu. Jadi jarang orang yang nonton justru film ini ya. Nah menariknya ini adalah cerita tentang, jadi kalau Jackie Chan kan biasanya filmnya banyak actionnya gitu ya, banyak pertarungannya gitu. Nah ini juga ada, tetapi lebih banyak bercerita tentang drama seorang ayah dan juga seorang anak. Di mana ayah digambarkan di dalam film ini adalah ayah yang tidak sempurna, ayah yang punya cacat celah, ayah yang bercerai dengan istrinya, ayah yang kemudian mengabaikan istrinya. Tetapi kemudian ya di dalam film ini punya pesan-pesan yang sangat penting juga, bahwa seorang ayah yang tidak sempurna itu belajar untuk berubah, belajar untuk menanamkan nilai-nilai moral yang benar kepada anaknya. Ada rekonsiliasi, ada pengampunan. Seorang anak yang pada waktu itu tidak mau lagi mengampuni ayahnya, pelan-pelan ada rekonsiliasi di dalamnya. Disinilah kita menarik Bapak Saudara, kalau dunia saja mengajarkan moralitas, hal-hal yang baik, bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita sebagai keluarga-keluarga Kristen justru mengabaikan semuanya itu, bahkan mengabaikan yang terpenting, yaitu kebenaran firman Tuhan? Ingat Bapak Saudara, semua hal yang kita lakukan ya, itu akan menjadi sebuah pelajaran yang ditiru oleh anak-anak kita. Kita mengajarkan yang baik, anak-anak akan meniru. Kita mengajarkan yang buruk, anak-anak juga akan meniru. Bahkan kalau kita mengabaikan, ini bukan mengajarkan ya, ini mengabaikan hal-hal tertentu, anak-anak juga akan mengabaikannya. Kalau kita mengabaikan membaca firman Tuhan, kita mengabaikan beribadah, anak-anak kita juga jangan heran akan mengabaikan hal yang sama. Nah disinilah Bapak Saudara peran ayah sebagai pengajar itu sangat penting. Jangan hanya bebankan kepada istri, kepada mama. Waktu pandemi ya, yang bersuara keras itu mama-mama. Aduh pusing ngajarin anaknya di rumah gitu ya. Gak ada saya lihat papanya pusing gitu ya. Papanya pusing paling kerjaan gitu ya. Gak pusing ngajar anak. Tapi mari kita mulai menyeimbangkan peran di dalam keluarga. Bahwa apa? Seorang ayah juga punya peran untuk mengajarkan hal-hal yang penting, terutama kebenaran firman itu kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga dan yang terakhir, ya biasanya kita suka ya yang terakhir ya. Ayah berperan memberi disiplin yang benar dalam keluarga. Nah di dalam konteks yang kita baca ada pengulangan berkali-kali antara bapak dan anak, yaitu apa? Jangan sakiti hati anakmu, jangan buat tawar hatinya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seorang ayah itu ya memberikan sebuah disiplin. Di dalam Kolose dikatakan ya, ada beberapa hal yang sangat penting. Selain berbicara tentang janganlah sakiti hati anakmu, di situ juga dikatakan di ayat sebelumnya jangan berlaku kasar terhadap dia. Artinya ada perilaku-perilaku pada waktu itu yang menggambarkan sosok seorang ayah yang ngebosi gitu ya, ngatur-ngatur, merintah-merintah, bahkan berlaku seenaknya kepada anggota keluarga. Seolah-olah apa? Bahwa istri, anak dan hamba itu diperlakukan seperti budak di dalam keluarga. Hal inilah yang kembali diingatkan oleh Rasul Paulus. Dulu kamu belum orang percaya, kamu berlaku demikian. Kamu memperlakukan istri dan anakmu seperti budak. Kamu bisa menyakiti hati mereka. Sekarang kamu adalah orang percaya, maka kamu harus berubah. Janganlah kasar, janganlah menyakiti hati anakmu. Bapak Saudara, ada kisah ya, seorang anak yang memberi surat kepada ayahnya. Pernah nggak kita mungkin setiap kita pernah menjadi seorang anak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita dulu, saya mengingat ya, kalau orang tua itu marah-marah sama kita gitu ya. Bahkan mungkin kalau orang tua zaman dulu pakai rotan, pakai kekerasan gitu ya. Kita sebagai anak pernah mengingat momen-momen seperti itu.
Nah, dikisahkan di dalam sebuah surat yang ditulis oleh seorang anak ini selalu mengingat bagaimana perlakuan ayahnya, perlakuan kasar ayahnya kepadanya. Bahkan di dalam hati kecilnya terbentuk sebuah tekad untuk membenci ayahnya, tidak mau mengampuni ayahnya. Which is itu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan keluarga. Seorang ayah, seorang mama, siapapun di dalam anggota keluarga yang berlaku kasar sehingga menimbulkan bekas yang mendalam kepada seorang anak. Bahkan di dalam surat ini dikatakan sangat miris ya Bapak Ibu Saudara ya. Anak ini kemudian beranjak dewasa dan dia tidak lagi mengasihi ayahnya. Dia merasa bahwa figur ayah itu tidak penting di dalam kehidupannya. Bahkan dia takut untuk menikah. Sebab apa? Dia takut jangan-jangan nanti suaminya akan seperti ayahnya yang berlaku semena-mena. Ini sangat berdampak buruk Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan generasi yang akan datang. Kalau kita sebagai seorang ayah masih menerapkan disiplin dengan otoriter, dengan cara yang destruktif, apalagi kita berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu. Jadi saudara, disiplin itu sebenarnya kalau kita cari pengertiannya adalah sebuah pengendalian yang diperoleh dengan cara meminta bahwa aturan-aturan yang ditaati itu ya harus ditaati. Bila ada yang tidak mentaati, maka akan mendapat konsekuensi. Saya ingin kita menyoroti kata pengendalian. Seringkali ini yang lost. Kita merasa, oke, saya harus memberikan disiplin, tapi kita seringkali tidak terkendali. Sehingga itulah yang membuat disiplin kita itu menjadi otoriter, menjadi kelewat batas, bahkan kadang-kadang kita juga bisa jatuh ke dalam hal yang sebaliknya, yaitu permisif, mengabaikan semua disiplin yang ada. Sehingga disiplin yang benar itu adalah bagaimana seorang ayah itu harus bersifat membangun. Kalau kita mendisiplin anak, kita harus memberitahu kenapa saya mendisiplin anak saya. Jangan hanya sekedar melampiaskan nafsu kita. Melampiaskan kalau saya sudah pukul anak saya baru puas. Itu adalah disiplin yang bersifat destruktif. Yang akhirnya akan merusak anak, merusak generasi ke depan. Sehingga kita kembali diingatkan sebagai seorang ayah, sebagai keluarga-keluarga Kristen, untuk melihat prinsip yang benar. Sebagai seorang ayah, kita mengajarkan firman Tuhan, kita menerapkan disiplin, itu berdasarkan prinsip kasih dan keadilan Allah. Allah mengasihi kita, tetapi Allah tahu bahwa dosa itu harus mendapat hukuman. Maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal di dalam pengorbanan Yesus Kristus itu bagi setiap kita. Sebagai wujud kasih-Nya itu, maka seharusnya inilah yang menjadi landasan kita sebagai seorang ayah, bahkan sebagai anggota keluarga di dalam mendukung keluarga yang memperkenankan hati Tuhan. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah sendiri. Seorang ayah tidak sempurna, tidak ada yang perfect. Maka butuh dukungan dari seluruh anggota keluarga untuk melihat kepada Yesus. Kasih dan keadilan Allah itulah, pengorbanan Yesus itulah yang menjadi landasan kasih di dalam keluarga. Sehingga di dalam keluarga jangan lagi kita hanya mementingkan ego kita. Ayah hanya sibuk bekerja, ya. Ibu hanya sibuk marah-marahin suaminya. Bahkan saya sering mendengar sharing bagaimana seorang ibu, seorang istri yang kemudian akhirnya menjelek-jelekan suaminya sendiri. Jangan sampai demikian Bapak Ibu Saudara. Mari, kalau kita tahu hal ini penting, kita mulai dari diri kita. Kalau kita adalah seorang ayah yang seringkali lupa akan hal ini, kita ingat bahwa peran ayah itu sangat penting. Kalau kita mungkin adalah seorang istri yang punya suami yang tidak memiliki peran, mari bangun pelan-pelan untuk mensupport. Bahkan kita juga harus melihat bahwa anak kita itu adalah figur yang sangat penting. Jangan kita lukai anak kita, jangan kita sakiti hati anak kita. Bahkan kalau kita adalah seorang anak yang tidak lagi punya figur seorang ayah, ingat
masih ada Bapa di sorga kita yang akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak merasakan peran ayah itu di dalam kehidupan kita, jangan lanjutkan itu kepada generasi selanjutnya. Jangan kita merasa, dulu saya diajar ayah saya, maka sekarang saya mau ngajarin anak saya demikian. Jangan, stop di kita hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga di dalam keluarga kita boleh kembali melihat peran ayah itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, dan kita dapat menjadi keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah keberadaan setiap kami, anak-anak-Mu yang terbatas. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami memperingati hari ayah ini bukan sebuah ajang kami untuk menuntut suami ataupun ayah kami. Ini adalah sebuah proses di dalam keluarga kami masing-masing ya Tuhan, di mana kami harus mendukung peran ayah itu yang sentral bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya di dalam keluarga kami tidak ada pertengkaran, tidak ada pertengkaran yang berlarut-larut, yang akhirnya membuat keluarga itu kehilangan damai sejahtera. Ajarlah kami untuk saling mengampuni seperti Tuhan yang menyatakan kasih-Nya mengampuni dosa kami. Sehingga di dalam keluarga, peran ayah itu dapat didukung penuh oleh istri, oleh anak-anak, untuk dapat membawa keluarga itu kepada Allah dengan satu tujuan yang utama, itu keluarga-keluarga Kristen dapat memuliakan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah boleh berlalu, tapi kami percaya kebenaran firman Tuhan itu adalah yang kekal dan untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.